Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Selamat sore juga kepada yang terhormat Bapak Heru Prasetyo selaku dosen Bahasa Indonesia. Saya Tina Tantri dari Prodi Ilmu Komunikasi. Di sini saya ingin menyampaikan gagasan saya mengenai pandemi COVID-19. COVID-19 merupakan bencana internasional yang pertama kali muncul di kota Wuhan, China pada akhir 2019 lalu, di mana semenjak terkonfirmasinya kasus pertama COVID-19 di kota tersebut, pemerintah kota Wuhan memperlakukan sistem lockdown sebagai antisipasi adanya upaya untuk mengurangi angka ataupun jumlah warga yang terpapar oleh virus tersebut. Di Indonesia sendiri, Bapak Presiden Joko Widodo mengkonfirmasikan kasus pertama COVID-19 pada 2 Maret 2021, di mana pada saat itu terdapat 2 warga Depok yang terpapar virus COVID-19 setelah melakukan kontak fisik secara langsung dengan seorang warga negara Jepang yang tinggal di Malaysia. Setelah adanya konfirmasi tersebut, pemerintah setempat langsung melakukan tracking sebagai upaya untuk penanganan COVID-19 secara lebih lanjut. Hasilnya 7 dari 20 orang yang berkontak langsung dengan pasien harus melakukan pengecekan kesehatan lebih lanjut. Dan seiring berjalannya waktu, virus ini terus bermutasi dengan varian-varian yang baru. Salah satunya adalah varian Delta yang berasal dari India. Varian ini mampu memperparah kondisi di Indonesia karena penyebarannya yang sangat cepat. Misalnya saja pada tanggal 17 Juni 2021, jumlah konfirmasi positif COVID-19 bertambah menjadi 10.000 kasus dalam satu hari. Hal ini menimbulkan kekhawatiran yang berlebih dari masyarakat, namun pemerintah menghimbau agar masyarakat tetap tenang dan mematuhi protokol kesehatan yang ada. Dan belum lama ini, negara tetangga telah mengkonfirmasikan adanya warga negara yang terpapar COVID-19 dengan varian Delta Plus, di mana varian ini berasal dari Inggris dan memiliki potensi untuk penyebaran lebih cepat dibandingkan dengan varian COVID-19 yang lainnya. Dalam upaya pencegahan penularan COVID-19 ini, pemerintah telah berupaya dengan memberlakukannya aturan pembatasan sosial serta adanya aturan untuk belajar dan bekerja dari rumah. Hanya saja, aturan ini kurang sempurna dikarenakan kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat sehingga mengakibatkan kurangnya pengetahuan serta tata cara masyarakat bersikap untuk menghadapi situasi ini. Lalu bagaimana caranya untuk mengurangi potensi penularan virus COVID-19 ini? Yang pertama, selalu taati aturan protokol kesehatan yang berlaku seperti memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan lain sebagainya. Yang kedua, hindari kontak fisik secara langsung dengan orang lain. Yang ketiga, mengikuti himbauan pemerintah untuk segera melakukan vaksinasi. Kebijakan pemerintah dalam melakukan social distancing juga berakibat fatal terhadap roda kehidupan manusia, karena ini menyentuh berbagai lapisan masyarakat, diantaranya tersendatnya laju ekonomi yang mengakibatkan tertutupnya kebutuhan primer manusia. Yang kedua, di dalam bidang pendidikan sendiri ikut merasakan dampaknya karena keputusan pemerintah yang mendadak dengan meliburkan atau memindahkan proses belajar mengajar menjadi daring, membuat faktor penghambat terlaksananya efektivitas pembelajaran. Ini diantaranya penguasaan teknologi yang rendah, karena tidak semua guru maupun orang tua murid melek akan teknologi yang canggih. Yang kedua, terbatasnya sarana dan prasarana kepemilikan perangkat pendukung teknologi seperti ponsel, laptop, dan juga PC. Yang ketiga, tidak stabilnya jaringan internet dan juga biaya jaringan internet yang relatif lebih mahal.
Kesimpulan dari yang dapat saya sampaikan tadi, pandemi COVID-19 merupakan bencana internasional yang harus dihadapi bersama. Baik pemerintah maupun masyarakat harus bekerja sama untuk mengurangi tingkat penyebaran COVID-19. Kita harus selalu meningkatkan kewaspadaan dengan cara menerapkan protokol kesehatan dan tidak melakukan kontak fisik secara langsung kepada orang lain. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.